ya. Nah, jadi tadi ibu jemput ke kelas itu karena ada laporan dari wali kelas tak sama guru-guru mapel terkait kegiatan PDR tak selama ini. Dek, jadi kita akan adakan layanan bimbingan konseling, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa masing-masing sesuai kepercayaannya. Boleh? Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anakku. Jadi kegiatan bimbingan konseling itu salah satu bagian dari kurikulum yang ada di sekolah. Itu membantu semua siswa untuk memahami dirinya dan masalah-masalah yang dihadapi selama kegiatan belajar dilakukan. Nah, di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas. Jadi ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Kalau kerahasiaan itu apapun yang Ananda berikan informasi itu sifatnya rahasia, tidak akan terbuka ke mana masalah yang kita hadapi. Jadi tidak ada keterpaksaan. Ya, Mbak. Bisa ya? Kita lanjutkan? Ya. Baik. Tadi karena ibu bilang ada laporan dari wali kelas tak. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini, bahwa selama ini kegiatan belajar dari rumah itu di kehadiran tak itu bermasalah, betul ya? Ya, betul sekali. Betul ya? Nah, jadi itu yang kita mau bahas hari ini. Itu. Nah, waktu kita ini dari sekarang sampai 45 menit ke depan. Bisa? Bisa. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan kegiatan, ada lembar yang harus kita isi. Tapi ini lembar kesediaan konseling mengikuti layanan bimbingan konseling. Jadi nanti video ini, rekaman ini akan diupload di YouTube. Tetapi tetap rahasia, nak, karena kan masih pakai masker. Kalau mau di blur enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau jelasnya Tidak mempengaruhi ini ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, silakan diisi. Jadi yang masuk laporannya itu satu yang tidak aktif belajar, kemudian katanya kurang memasukkan atau jarang memasukkan tugas-tugas ya? Ya, jarang sekali. Jarang sekali. Itu seperti apa masalahnya? Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Agak susah ngatur jadwal antara daring sama sekolah karena ini pelajaran dari tatap muka waktunya agak terbatas gitu. Yang dari online tuh. Bagaimana pandangan Ananda terkait pentingnya belajar itu seperti apa? Ya, pentingnya belajar kok gimana itu? Kira-kira menurut kita itu seberapa penting kegiatan belajar? Itu buat menunjang masa depan sih tuh. Buat menunjang masa depan. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi seperti apa? Ya, agak malas nih. Malas ya? Ya, Malas. Malas karena ada kegiatan yang lain, yaitu suka melakukan dubbing gitu ya. Dubbing sama komunitas. Sejak SMP. Iya, Sejak SMP. Baik. Berarti selama ini apa yang Anda lakukan itu terkait kedisiplinan belajar itu Anda sadari bahwa itu tidak? Ya, sadar. Sadar ya? Sadar. Cuman emang agak susah atur jadwal itu. Susah atur jadwal. Iya. Berarti kalau begitu yang lebih fokus selama ini yang Anda lakukan adalah belajar atau Ngadapin gitu. ngadapin? Iya. Tetapi pentingnya belajar Anda pahami? Paham. Baik. Berarti kalau terkait kedisiplinan selama ini seperti apa? Kedisiplinan yang terkait belajar, mengumpulkan tugas. Soal itu agak jarang gitu. Jarang ya? Jarang banget. Baik, Ibu siapkan angket. Kita analisa dulu seperti apa tingkah laku yang tidak disiplin selama ini yang Anda lakukan. Ini ada kolomnya. Tindakan atau tingkah laku disiplin di rumah, tidak disiplin baik di rumah, di sekolah, baik secara pribadi atau belajar.
kita jabarkan dulu satu persatu. Jadi tindakan-tindakan apa yang selama ini Anda lakukan yang tidak disiplin? Seperti jarang tidur cepatnya, begadang. Tulis. Kalau di rumah begadang. Begadang. Biasanya sampai jam berapa, Nak? Biasanya jam 2 sampai 3, biasanya juga nggak tidur. Biasa nggak tidur? Iya, biasa. Oh my god. Silahkan ditulis. Di sini Begadang ya. Terkait belajar, kira-kira apa yang tidak disiplin dalam belajar? biasanya sih agak jarang dengerin kalau soal yang ada rumus kayak gitu. Jarang mengerjakan. Yang soal kalau misal penambahan atau perkalian, misalnya seperti rumus-rumus IPA fisika atau matematika, kurang suka. Kurang suka? Iya. Itu berarti mata pelajaran lintas minat, Dik? Iya, Bu. Tuliskan di sini. Kurang mengerjakan tugas IPA, mapel IPA. Oke. Terkait, ada lagi yang lain terkait belajar atau pribadi? Pribadi sih itu Yang mengganggu kegiatan belajar, apa kira-kira? Tadi sudah ada begadang, sudah ada makan tidak teratur. Kalau tidak teratur makannya kan pasti sakit ya, berarti mengganggu. Begadang juga terganggu waktu istirahatnya. Kurang mengerjakan tugas, tidak senang atau bagaimana ini? agak kurang suka yang ada rumus-rumus gitu. Kurang suka. Iya. Baik, apalagi kira-kira Yang terakhir yang perlu diperbaiki nanti? yang perlu diperbaiki. Iya, Kalau yang perlu diperbaiki sih itu agak sifat malasnya, Bu. malas. Tulis di situ malas. Oke, kita sekarang ke kolom selanjutnya. Di kolom selanjutnya, tingkah laku disiplin yang akan diterapkan, baik di rumah, di sekolah, baik secara pribadi atau belajar. Tadi kan sudah dipaparkan nih, sudah ditulis poin per poin apa yang selama ini Anda lakukan. Sekarang apa yang mau dirubah? Silakan dituliskan. Satu, misalnya terkait begadang. Sekarang targetnya apa ke depan? Targetnya lebih kurangin hal-hal yang nggak harus dilakuin gitu, biar cepat tidur. Lebih spesifik apa? Ngurangin jadwal. Mengurangi? Jadwal. Yang bikin kita begadang selama ini tuh apa? Biasanya sih lebih karena maraton atau bikin konten gitu. Karena bikin konten itu, Ya. sampai kadang-kadang tidak tidur seharian. Karena edit. Karena mengedit. Ya. Jadi kalau karena mengedit itu akhirnya waktu istirahat berkurang. Ya, Bu. Oke, berarti terkait begadang kira-kira apa di sini yang mau diperbaiki? Mengatur, mengurangi waktu atau apa? Mengurangi jadwal. Mengurangi jadwal. Oke, yang selanjutnya poin yang ketiga. Mengerjakan tugas IPA. Ini malas atau tidak minat atau apa? Lebih ke kurang minat karena yang kayak agak ada rumus-rumusnya begitu, Bu. Kurang minat. Berarti selama ini yang paling banyak tidak dikumpulkan tugasnya itu mapel IPA. Ya, Atau mata pelajaran yang terkait dengan matematika, perhitungan. Ya, Jadi IPA sama MTK gitu. Matematika dan IPA. Ya, Bu. Oke. Apa yang membuat Anda tidak minat dengan IPA? Itu rumusnya agak bikin pusing, Bu. Bikin pusing. Kebanyakan gitu. Kebanyakan. Bukan karena tidak mampu atau tidak kuat menghafal atau seperti apa? Lebih ke pusing sih, Bu, itu kebanyakan. Kalau dasar matematika ada? Dasar matematika. Kali-kali tambah kurang bagi. Kalau yang itu tahu, cuman kalau yang sudah Nilai matematika dari SMP seperti apa? nggak kurang baik sih, Bu, biasanya. Sering remedial? Sering Sering. banget. Masalahnya gara-gara apa sampai remedial? Karena tidak kumpul tugas juga? Kalau tugas kumpul sih, Bu, tapi nggak paham materinya, asal kumpul aja. Oh begitu. Oke. Lalu kalau kurang minat, solusinya jadi seperti apa menurut Anda? Mungkin lebih coba buat belajar itu, mungkin nanti tertarik gitu.
membuat menjadi lebih tertarik? Caranya gimana? Mungkin kalau nanti dapat ya buat jaga-jaga mau dipelajari aja bisa bentar dapat pekerjaan yang harus di bidangnya kayak gitu. Nah itu dia. Jadi kan kalau IT itu kan hubungannya dengan perhitungan. Ya, Ya. Ke depan kira-kira cita-citanya mau jadi apa? kalau niatnya memang menjadi penulis novel, Bu. Penulis novel. Ya. Oke, berarti sastra ya? Ya, Sastra. Tidak ada hubungannya dengan IT lagi? ya enggak ada. Tidak ada. Tetapi kan matematika itu dasar dari kehidupan kan? Harus Bisa. ditahu ya. Buat jaga-jaga aja, Bu. Buat jaga-jaga. Oke. Kalau begitu bagaimana kalau misalnya ibu mengatakan bahwa matematika itu penting bukan karena hanya mau dapat nilai, tetapi dalam kehidupan itu digunakan. Ya, Pak. Itu. Jadi karena penting maka harus dipelajari. Jadi harus mengubah mindset. Setuju enggak? Ya, setuju, Bu. Setuju ya? Ya. Kira-kira kalau kedepannya Ananda tidak bisa tidak punya dasar matematika itu kira-kira seperti apa jadinya? Biasanya sih kalau emang nggak pintar di bidang kayak gitu bisa lebih fokus ke non akademik sih, Bu. Semuanya kan akademik, nah, ya kan? Bagaimana kalau solusinya begini? Karena susah menghafal maka harus tulis memo-memo, Ya, Bu. catatan-catatan tuh tempel di dinding atau dimanapun atau buat jadi wallpaper di HP supaya rumus-rumus itu tidak dihafalkan pada saat itu. Kira-kira kalau solusinya seperti itu bisa enggak? Bisa sih dipajang di kamar gitu. Dipajang ya? Bisa, Bu. Kalau animasi berarti senangnya dengan gambar-gambar ya? Iya, Bu. Jadi bisa dikreasikan supaya menarik minat gitu. Baru ditempel dimanapun Anda berada, dimanapun tempat yang paling sering Anda datangi. Biasanya dia lebih ke kamar sih gitu. Nah itu dia. Oke, poin yang keempat apa yang mau diperbaiki di situ? Malas. Dari kata malas, dari tidak disiplin terkait malas apa misalnya? Malas bangun pagi gitu, Bu. Kemudian ganjaran atau hadiah, tentukan Ki. Kalau bisa Ki merubah diri tak menjadi lebih baik, sudah bisa disiplin, kira-kira apa yang kita dapatkan? Tadi misalnya tidak bisa makan teratur, jadi bisa makan dengan teratur, apa yang kita dapatkan? Mungkin jajan banyak-banyak gitu, Bu. Enggak, maksudnya apa yang berdampak apa kalau misalnya dari yang tidak teratur makan jadi teratur makan, berdampak apa sama diri tak? Lebih agak sehat. Nah itu dia, kesehatan. Kesehatan itu mahal tidak? Mahal. Nah itu dia. Nggak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli ya. Nah itu harus penting. Sebenarnya Anda sadar bahwa itu tidak baik, tetapi kadang-kadang seseorang itu harus ada motivator, harus ada yang mendampingi untuk merubah perilaku. Gitu ya. Selama ini perhatian orang tua seperti apa? Agak kurang gitu. Kurang ya, karena agak lebih sibuk sama urusan gitu. Pekerjaan. Ya. Kerja di mana orang tuanya? Kerja kantoran sih, Bu. Kantoran di dekat kantor daerah. Begitu. Jadi kalau ada kesalahan yang kita lakukan, biasanya seperti apa tindakan orang tua? Biasanya sih kadang negur, kadang enggak sih, Bu. Kadang menegur, kadang tidak. Ya. Oke. Kalau orang tua tidak bisa maksimal dalam memperhatikan, dalam mengawasi, maka harus ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Ya? Ya, Bu. Oke, nanti ibu yang bantu mengevaluasi. Gitu ya? Yang mau dirubah yang pertama itu kesehatan. Hadiah apa lagi atau ganjaran apa lagi yang akan kita terima setelah mengubah perilakunya? Tadi setelah misalnya bisa mengerjakan tugas, dari yang tidak suka mengerjakan tugas jadi senang, kira-kira apa ganjaran atau apa hadiah yang kita dapatkan? Itu masa depannya agak lebih yang spesifik deh. Itu untuk yang sekarang, jangan yang jangka panjang. Untuk yang sekarang kira-kira kalau sering kerjakan tugas tak, apa yang kita dapatkan? Sekarang jadi lebih bisa ngatur soal pelajaran yang di sini tuh biar nggak malas gitu. Sekarang lebih ke tertarik gitu. Lebih ke tertarik buat ngerjain gitu. Selain itu apa? Selain itu
Dari yang tidak minat jadi minat. Kak? Hmm. Pengaruhnya kira-kira seperti apa nanti? Pengaruhnya agak lumayan sih Bu, nilainya bisa teratur gitu. Nah, itu dia mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai yang baik. Itu ya. Tadi kan kalau misalnya tidak disiplin kan bisa apa? Risikonya apa? Tidak disiplin belajar, tidak disiplin masuk dalam kegiatan BDR, risikonya apa? Jadi penghuni kelas yang Apa yang penghuni kelas terlama atau ketinggalan? Kalau tidak paling apa ini? Paling besar itu resikonya. Yang paling kecil adalah remedial kan? ya Bu. Mengulang pelajaran. Nah, kalau sudah minat dan sudah melakukan, maka apa yang akan Anda dapatkan adalah Nilai yang bagus. nilainya yang bagus. Nilainya pasti akan masuk terus kalau sudah dilakukan yang ini. Ya? Oke. Jadi yang mau diperbaiki itu adalah begadang, kemudian tentang pribadi yaitu makanan tidak teratur, kemudian kurang mengerjakan tugas, berdampak pada tugas tidak masuk toh. Ya, Bu. Nah, akhirnya harus lebih teratur mengerjakan tugas dengan menyukainya dulu, itu ya. Kemudian malas ya, semua gejalanya sudah muncul. Lalu rencana ke depannya apa yang mau dilakukan? Silakan dipindahkan ke sini. Saya hubungi orang tua tak untuk mengkonfirmasi bahwa ada program seperti ini, self management, ya, supaya membantu memantau kita di rumah. Boleh? Oke. Tuanya Ahmad. Iya. Baik Pak, ini dari Ibu Maya, guru BK SMA 1. Ini saya sedang melaksanakan layanan bimbingan konseling individual dengan anak tak terkait kegiatan disiplinnya selama ini di sekolah. Ibu harap ini bisa dilakukan. Bisa ya? Bisa. Supaya apa yang kita harapkan itu tercapai. Gitu. Nah, selain ini nanti ada di Google Form yang harus Anda isi terkait kegiatan kita pada hari ini. Masih ada lembar kerja yang harus Anda isi. Nanti di Google Form nanti Ibu kirim linknya lewat WA. Ya, Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, apa yang Anda rasakan selama mengikuti kegiatan ini? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada deh Bu, lebih perhatikan bagaimana cara untuk sendiri gitu. Terus apa lagi? Lebih introspeksi diri kan. Lebih bisa mengintrospeksi diri bahwa Kalau yang sering dilakukan itu salah gitu. salah ya. Jadi harus diperbaiki. Ya. Bisa ya? Sepaham dengan Ibu ya? Bisa. Oke, baik. Selamat melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah kita sepakati hari ini. Semoga bisa dilakukan dengan baik dan semoga hasilnya bisa memberikan manfaat atau perubahan perilaku yang lebih baik terkait kedisiplinan belajar. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anandaku. Setelah ini kita akan review. Nanti Ibu akan hubungi 1 minggu ke depan. Kita review hasil kegiatan kita hari ini. Apakah ada perubahan perilaku atau tidak? Baik dari Ananda, baik dari orang tua dan guru mata pelajaran dan wali kelas. Bisa ya? Bisa Bu. Jadi minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu lagi. Nanti Ibu atur waktunya kapan. Boleh? Oke. Terima kasih untuk kehadiran tak hari ini. Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Terapkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.